Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hanifah dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian agama secara umum dan dalam. Nah, di sini saya nanti akan membagi 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada pembahasan pengertian agama Islam dan tafsirnya, kemudian dasar-dasar ajaran Islam dan pokok-pokok ajaran Islam. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian agama secara umum. Nah, jadi secara istilah agama itu merupakan tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan Sang Ilahi. Sedangkan jika dalam bahasa Arab, agama atau din itu berasal dari kata dana yadinu din'an, yang artinya itu tatanan, sistem atau tata cara kehidupan. Nah, jadi agama merupakan tata cara hidup yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Tetapi menurut KBBI, agama itu dapat diartikan dengan ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Sebenarnya agama ini banyak diartikan oleh tokoh-tokoh muslim yang lain, tetapi saya di sini hanya menjelaskan menurut KBBI dan secara istilah dan juga secara bahasa Arab saja. Jadi insya Allah kita dalam 3 pengertian tersebut insya Allah kita akan memahaminya. Kemudian Islam, jadi tadi adalah agama dan sekarang Islam artinya itu selamat atau kedamaian atau juga sentosa. Jadi dalam istilah syariah Islam yaitu berserah diri, tunduk atau patuh. Jadi Islam ini menerima segala perintah dan larangan Allah ya, yang diturunkan melalui wahyu dan disampaikan oleh para nabi dan kemudian disampaikan pada umat-umatnya. Sedangkan Islam secara etimologis merupakan jalan hidup satu-satunya yang paling selamat mengantarkan manusia sampai tujuan akhirnya atau sampai akhirat, yaitu kehidupan akhirat. Dengan demikian agama Islam yaitu sebagai tatanan kehidupan meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan, dari mulai masalah ritual sampai kepada masalah muamalah, termasuk masalah sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Nah, di sini ada sedikit hadis atau ayat-ayat Al-Quran ya, yang menerangkan dari pengertian yang telah saya jelaskan tadi. Jadi dalam pandangan Al-Quran, Islam ini merupakan satu-satunya agama ciptaan Allah. Agama yang satu ini merupakan aturan untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a
wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Shadaqallahu maulanal azim. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi tafsir ringkasnya adalah, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas, tunduk, patuh, dan berserah diri kepadanya secara total, sedang dia mengerjakan kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dan mengikuti agama Ibrahim secara lurus. Kemudian Allah telah memilih Ibrahim jadi kesayangannya, karena ia berada pada tingkat kecintaan yang paling tinggi dan ketaatan yang luar biasa terhadap Allah. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit ini dan apa yang ada di bumi ini, yaitu seluruh wujud yang ada di alam raya ini. Dan dia maha kuasa atas segalanya. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan yang diucapkan maupun yang hanya terlintas dalam hati dan pikiran manusia. Jadi, pengertian agama dan Islam atau agama Islam yaitu sebagai yang saya sudah jelaskan tadi. Dan kemudian kita akan lanjut pada pembahasan kedua, yaitu dasar-dasar ajaran Islam. Dasar-dasar ajaran Islam yaitu yang meliputi iman, Islam, dan ihsan. Nah, di sini kita akan membahas iman terlebih dahulu. Jadi iman merupakan kebenaran dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Seperti itu. Seperti rukun Islam yang telah baku dan berlaku hingga sekarang ini, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa Ramadan, dan berhaji jika mampu. Kemudian Islam Islam merupakan seperti beriman kepada kitab-kitabnya. Jadi bahwa kita percaya dan yakin bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya seperti kita manusia ini. Kemudian kita juga diminta untuk percaya bahwa di dalam kitab-kitab tersebut terdapat kebenaran, kecuali untuk beberapa kitab yang memang sudah diubah atau tidak terjaga keasliannya, seperti Injil. Jadi Islam ini seperti rukun iman yang ada 6 itu, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah ihsan ya. Ihsan ini mengandung seperti berbuat kebaikan, soleh, dan kebagusan. Ihsan berarti meyakini dan merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasi dan memperhatikan segala aktivitas dalam kehidupan, sehingga ketika beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat dan dilihat olehnya. Jadi kita aktivitas itu pasti Allah mengetahuinya. Jadi ihsan ini posisi yang didambakan oleh setiap mukmin, sehingga seolah-olah untuk sampai pada posisi tersebut seseorang harus menyempurnakan keimanan dan keislaman terlebih dahulu.
Jadi keimanan dan keislaman seseorang mukmin ini akan tercapai atau sudah digapai jika seseorang itu melalui rukun-rukun iman serta rukun-rukun Islam yang diyakini dan menjadi dasar pemeluk agama Islam. Jadi ihsan menjadi aplikasi dari rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Seperti itu, teman-teman. Jadi dasar-dasar Islam ini terdapat iman, Islam, dan ihsan. Yang kemudian 3 dasar ini melahirkan pokok-pokok ajaran Islam seperti akidah, syariah, dan akhlak. Jadi akidah, syariah, dan akhlak ini akan kita bahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang terakhir adalah pokok-pokok ajaran Islam yang terdapat akidah, syariah, dan akhlak. Jadi mula-mulanya adalah kerangka dasar ajaran Islam, dan tujuan ajaran Islam itu memiliki kaitan yang erat. Tujuannya itu memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga seseorang itu dapat menjadi insan yang berakhlak, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar dapat mencapai tujuan tersebut, jadi seseorang itu harus mencapai tujuan seperti akidah, syariah, dan akhlak. Jadi konsep iman itu melahirkan konsep kajian akidah, dan konsep Islam itu melahirkan konsep kajian syariah. Sedangkan konsep ihsan itu melahirkan konsep kajian akhlak. Nah, kemudian kita akan menjelaskan dari akidah, syariah, dan akhlak satu persatu. Jadi akidah yaitu keyakinan, sangkutan, ikatan, hubungan, dan semacam itu. Jadi akidah itu merupakan keyakinan, sangkutan, ikatan, ataupun hubungan. Nah, akidah ini merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran Islam dan menjadi ikatan semua hal dalam keislaman. Selain itu, akidah juga merupakan keyakinan yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Jadi akidah Islam ini dibangun atas dasar 6 keyakinan, yakni rukun iman yang telah saya sebutkan tadi. Jadi iman di sini merupakan kepercayaan atau merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran Islam dan menjadikan ikatan semua hal dalam Islam. Di iman ini merupakan pembenaran dengan hati atau sekedar meyakini Allah saja. Jadi iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata. Membuktikannya dengan ikrar, syahadat, atau mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Kemudian mengamalkan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangan-larangannya. Itulah makna iman yang sebenarnya. Sehingga orang yang beriman berarti orang yang hatinya mengakui atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa dengan yang selalu melafalkan kalimat-kalimatnya atau dengan anggota badannya yang selalu melakukan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Jadi yang kedua ini terdapat syariah, yaitu merupakan peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik ditetapkan oleh Al-Quran maupun sunnah Rasul.
atau bisa disebut dengan jalan menuju sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Jadi kajian syariah ini terdapat pada masalah aturan Allah dan Rasul-Nya atau masalah hukum. Nah, aturan atau hukum ini mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya dan dalam berhubungan dengan sesamanya. Kemudian hubungan manusia inilah yang merupakan ruang lingkup dari syariah Islam. Hubungan-hubungan yang dimaksud adalah seperti hubungan ibadah, kemudian hubungan muamalah. Jadi ibadah itu mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah. Seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu. Sedangkan muamalah itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Nah, seperti bentuk-bentuk ini seperti hubungan perkawinan, pembagian warisan, ekonomi, pidana, politik, hubungan internasional, dan peradilan. Jadi dengan demikian, jelaslah bahwa kajian syariah Islam terdapat pada pengamalan konsep dasar Islam yang termuat dalam suatu akidah. Kemudian yang terakhir terdapat akhlak. Akhlak itu tingkah laku atau tabiat, atau keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan suatu pikiran. Jadi kajian akhlak ini merupakan tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya yang bisa bernilai baik atau buruk. Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, dalam berhubungan dengan sesamanya, dan dalam hubungan ibadah, serta dalam hubungan sosial antara manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Karena semua inilah milik Tuhan Yang Maha Esa. Secara singkat, akhlak ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu akhlak kepada Khalik, yaitu Allah Sang Pencipta, dan akhlak kepada makhluk, yaitu ciptaannya. Jadi akhlak ini merupakan konsep kajian yang terdapat pada ihsan. Karena ihsan sendiri merupakan puncak tertinggi dari keislaman seseorang. Jadi ihsan bisa dicapai jika sudah melalui 2 tahapan seperti iman dan Islam. Dan jika sudah mencapainya, maka seseorang akan disebut dengan muhsin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ihsan ini tercermin dalam bentuk akhlak yang mulia atau al-akhlakul karimah. Inilah yang menjadi misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia. Seperti yang ditegaskan pada hadis, yaitu sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak ini mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Bahkan ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, ketiganya itu dapat dibedakan satu sama lain.
Dan muslim yang baik merupakan orang yang memiliki akidah yang lurus, kuat, yang mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditunjukkan kepada Allah, sehingga tergambar akhlak yang mulia dalam dirinya. Dengan dasar hubungan ini, seseorang akan melakukan sesuatu yang baik, tetapi dia tidak dilandasi oleh akidah atau iman, maka dia disebut dengan kafir. Dan seseorang yang mengaku iman atau beriman tetapi dia tidak melakukan syariah, maka dapat disebut dengan fasik. Serta orang yang mengaku beriman dan melakukan syariah tetapi dia tidak dilandasi oleh akidah atau iman, berarti dia dapat disebut dengan munafik. Nah, demikianlah ketiga kerangka dasar Islam tersebut memiliki hubungan yang begitu erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan, kita dapat mengetahui pengertian agama secara luas, baik umum maupun dalam Al-Quran, beserta tafsir-tafsirnya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui tentang dasar-dasar ajaran Islam yang sangat penting seharusnya bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, agar kita dapat menjadi insan yang bertawakal, yaitu mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan juga barokah bagi kalian semua. Jadi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf jika ada kesalahan materi atau kesalahan ucapan yang tidak sadar maupun sadar. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti video ini. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.